Cerita tentang reinkarnasi sering dibicarakan sebagian kalangan. Mereka ada yang meyakini adanya reinkarnasi. Percayakah ada reinkarnasi? Oh guys, mari kita tonton video yang admin ambil dari channel Rizka Wadiono. Apabila teman-teman suka dengan video ini, tolong subscribe, like, dan komen pada channel ini. Dan channel Rizka Wadiono yang membahas kisah reinkarnasi ini. Oke guys, mari kita tonton bersama. Hai guys, thank you udah klik video ini. Jadi aku mau ajak kalian bahas soal misteri reinkarnasi yang katanya orang yang udah meninggoy itu akan kembali hidup di wujud yang lain. Yang mana ini emang kepercayaan tertentu yang menurut aku ini masih misterius sih. Tapi di sini aku nemu beberapa kisah dari orang-orang yang ngalamin reinkarnasi dari kehidupan sebelumnya. Sampai akhirnya coba dibuktikan ya apakah mereka ini tuh bener ngalamin reinkarnasi atau kayak gimana. Dan ternyata setelah dibuktikan memang bener loh. Mereka ini emang bener-bener ngalamin reinkarnasi. Yang justru awalnya mereka ini tuh nggak tahu soal reinkarnasi ya, karena mereka ini tuh memang berasal dari kepercayaan yang nggak mempercayai adanya reinkarnasi. Oke lah, kayak gimana pembahasannya langsung aja kita bahas. Tapi kayak biasa kita ritual dulu. Jadi siapin minuman dan cemilan kalian, siapkan juga posisi ternyaman menurut kalian kayak gimana. Jadi kalau udah nyaman, udah santuy, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Nah, jadi soal reinkarnasi ini, yuk kita bahas. Luke Ruhlman, dia ini tuh anak satu-satunya ya dari Erika dan Nick yang berprofesi sebagai insinyur analis. Mereka ini tinggal itu di kota Cincinnati, yang mana ini kota yang ada di negara bagian Ohio, Amerika Serikat. Sejak umurnya 2 tahun, Luke ini tuh dianggap aneh karena nggak normalnya kayak anak-anak kecil lainnya. Karena Luke ini tuh sejak kecil ya, dia ini punya sikap yang hati-hati banget, bahkan terlalu terobsesi dengan keselamatan tuh dalam hal apapun. Misalnya dia ini tuh takut saat nyebrang, takut dengan api, takut dengan ketinggian, dan dengan apapun yang kiranya itu bisa membahayakan dia. Yang anehnya, Luke kayak gini sejak usianya masih 2 tahun loh. Yang harusnya ya, anak seusia kayak gini, apalagi kalau belum dikasih tahu soal sesuatu yang bisa membahayakan dia, ya dia nggak bakal tahu kan. Tapi kalau Luke seolah tahu dengan sendirinya, tanpa dikasih tahu orang tuanya gitu loh. Dia ini tahu hal-hal yang bisa membahayakan dia, apapun itu. Yang justru ini dianggap aneh nih dengan orang tuanya sendiri, karena memang nggak normal. Tapi awalnya ibu dan bapaknya tuh nggak terlalu pusingin. Ya ini karena bagus juga gitu ya untuk Luke ini ya, karena dia ini bisa menjaga dirinya sendiri, bisa memprotek dirinya sendiri dari hal bahaya apapun itu. Tapi nih keanehannya nggak sampai sini aja. Luke ini juga itu namain semua mainannya dengan nama Pam. Sampai ibunya pun itu kebingungan ya, kenapa dia ini tuh harus menamakan semua mainannya dengan nama Pam. Pas ibunya nanya, Luke cuman jawab kalau nama itu bagus katanya. Ya tapi saat itu ibunya tetap kebingungan karena Luke tetap nyebut semua mainannya dengan nama Pam secara terus menerus, bahkan sejak Luke ini tuh baru bisa ngomong. Dan ibunya juga saat itu bingung dari mana Luke ini bisa tahu nama Pam. Kalimat Pam ini dia contoh dari mana, karena biasanya anak kecil itu selalu nyebut kalimat yang sering dia dengar kan, yang padahal nggak ada acara TV anak yang nyebutin kalimat Pam saat itu. Orang tuanya juga itu nggak pernah sebutin kalimat Pam. Akhirnya karena penasaran, ibunya pun nanya lagi ke Luke ini kenapa nama mainannya itu harus dinamakan Pam, kenapa nggak nama yang lain gitu. Dan disinilah Luke ini baru jawab dan ceritain ke ibunya kalau Pam itu katanya ya dia. Bahkan dia juga sebut ya namanya Pam saat itu dan nama bapaknya Robinson. Nah ibunya pun itu langsung kebingungan gitu ya, maksudnya kayak gimana, kenapa tiba-tiba anak seusia kayak gitu jawabnya kayak gini. Bahkan Luke pun menceritakan dengan lebih detail lagi kalau dia dulu itu Pam, terus dia meninggal dan pergi ke surga. Nah di sana dia ketemu Tuhan, tapi Luke ini tuh didorong Tuhan ke bawah, dan akhirnya ya dia ini tuh dilahirkan dengan nama Luke Ruhlman. Katanya kayak gitu. Ibunya pun kaget sampai ngerasa ngeri dan bener-bener aneh banget nih penjelasan Luke ini kayak gitu. Yang padahal Luke ini saat itu baru bisa ngomong loh, dan umurnya pun itu masih belum genap 3 tahun saat itu. Apalagi bapak dan ibunya Luke ini sama sekali nggak tahu reinkarnasi nih awalnya. Bahkan orang tuanya Luke ini memang nggak percaya dengan spiritual apapun termasuk agama. Jadi mereka pun sama sekali nggak pernah mendidik Luke ini dengan cara spiritual apapun. Bahkan nggak pernah kasih tahu soal kematian, Tuhan, agama, apalagi reinkarnasi. Makanya nih orang tua Luke ini tuh sampai kebingungan gitu loh, sebenarnya apa yang terjadi dengan Luke ini saat itu. Tapi keanehannya nggak sampai di sini aja nih, karena pernah ya saat ibunya pakai anting, Luke ini tiba-tiba bilang dulu aku sering pakai anting itu waktu aku masih gadis.
Sampai ibunya pun itu kebingungan dan nanya lagi gitu loh soal apa yang barusan Luke ini bilang. Tapi di situ Luke ini justru ceritain katanya kalau dulu rambutnya itu hitam panjang, kulitnya hitam manis. Sampai ibunya ini tuh bener-bener ketakutan sampai nggak mau nanya dan nyinggung apapun soal keanehan Luke ini. Karena ibunya ini memang udah ketakutan sendiri saat itu. Tapi saat itu ibunya pun itu bener-bener panik dan kepikiran keras gitu ya pastinya soal semua keanehan Luke ini. Yang akhirnya karena ini ya, ibunya pun itu ngebawa Luke ini ke psikiater anak yang ada di Ohio yang bernama Dr. Stevenson. Setelah menjelaskan semua keanehan Luke ini ya, Dr. Stevenson justru ngaitin ini semua dengan reinkarnasi, soal jiwa orang mati yang dilahirkan kembali. Yang emang disinilah orang tuanya Luke ini baru tahu soal konsep reinkarnasi. Nah tapi di situ ya, orang tuanya Luke ini tuh bener-bener nggak puas gitu loh dengan jawaban dari Dr. Stevenson ini. Karena setelah mereka googling soal reinkarnasi, ternyata reinkarnasi ini ya sesuatu yang misterius yang nggak bisa dijelaskan dengan ilmiah. Yang mana kedua orang tua Luke ini memang orang yang gak percaya dengan apapun yang itu memang gak bisa dijelaskan dengan logika. Karena merasa gak ada jawaban logis soal Luke ini, orang tuanya pun itu lebih memilih untuk gak pusingin lagi nih soal keanehan ini semua dan berusaha untuk terbiasa dengan semua keanehannya si Luke ini. Tapi setelah ini ya muncul lagi nih keanehan-keanehan lainnya yang ada di Luke ini. Yang mana saat itu ya ibunya sedang nonton dan kebetulan itu sedang ada siaran berita soal serangan bom di kota Oklahoma gitu loh, yang nunjukin gedung yang hancur terbakar lah. Tiba-tiba Luke ini langsung ketakutan dan nangis-nangis minta ibunya untuk matiin TV-nya karena dia itu ketakutan tuh ngelihat siaran yang ada di TV-nya itu. Ibunya pun berusaha meyakinkan Luke dan nenangin Luke ini ya, yang bilang kalau itu tuh cuma bohongan, nggak apa-apa, kalau itu tuh nggak ada korbannya kok gitu. Jadi ya ngebohongin anak kecil gitu ya supaya Luke ini tuh nggak ketakutan. Tapi Luke ini tetap ketakutan histeris. Dan tiba-tiba Luke ini bilang, itulah cara aku mati. Ya ibunya pun itu langsung kebingungan gitu loh dan nanya balik ke Luke ini. Sambil nangis dia pun itu jelasin yang katanya dulu dia ini pernah mati karena gedungnya itu kebakaran. Bahkan Luke ini ngejelasin dengan detail kayak gimana kejadiannya. Katanya dulu dia tinggal di Chicago, dulunya dia sering jalan-jalan di kota itu, naik bus, naik kereta, dan dia juga kerja tuh di Chicago. Dan di tahun 1993 hotelnya kebakaran dan dia jadi salah satu korban yang gak selamat dari musibah itu. Ibunya pun makin kebingungan, gimana bisa Luke ini yang masih balita bisa menjelaskan semua kejadiannya sedetail itu. Yang pasti itu bukan pengetahuan anak yang masih berusia kurang dari 3 tahun. Apalagi keluarga mereka nggak gitu familiar dengan Chicago karena memang nggak pernah kesana karena nggak ada tujuan apapun. Bahkan keluarga mereka mungkin sama sekali nggak pernah nyebutin dan omongin Chicago di keluarganya. Nah jadi logikanya ya Luke ini bisa tahu Chicago aja itu udah aneh banget. Apalagi dia bisa menjelaskan semua kejadian itu dengan detail. Sampai ibunya pun itu googling soal kebakaran yang terjadi di Chicago tahun 1993. Dan hasilnya ternyata memang bener-bener ada loh. Karena di tanggal 17 Maret tahun 1993 tepatnya di jam 4 subuh, Hotel Paxton yang ada di Chicago ngalamin kebakaran. Dan yang ngebuat ibunya makin terbengong heran ya, korban musibah ini salah satunya ada seorang wanita keturunan Afrika Amerika yang bernama Pamela Robinson. Ternyata semua yang dibilang Luke ini emang bener gitu loh. Karena sebelumnya Luke ini ngaku kalau Pam itu dia kan. Dan dia juga memang pernah bilang kalau nama bapaknya dulu itu Robinson. Apalagi Luke juga pernah bilang kalau dulunya rambutnya tuh hitam dan kulitnya hitam manis. Di sini ibunya Luke ini bener-bener kaget, lemes, bahkan sampai hampir pingsan setelah dia ini tahu ya fakta soal apa yang dijelaskan dengan si Luke ini. Tapi akhirnya ibunya Luke ini pun ngomongin masalah ini dengan bapaknya Luke, yang akhirnya di sini mereka berencana untuk menanggapi masalah ini dengan lebih serius lagi. Tapi akhirnya selama proses beberapa bulan lamanya, akhirnya kedua orang tua Luke ini berhasil nemuin anak kandung dari Pamela Robinson yang mereka temuin itu di Ohio untuk memastikan kebenaran soal Pamela ini bener apa enggaknya. Yang ternyata setelah mereka nanya, ternyata memang bener loh. Pamela ini memang salah satu korban kebakaran di Hotel Paxton pada tahun 1993. Apalagi pengakuan anaknya ya, kalau nama panggilan Pamela ini ya emang Pam, sesuai gitu ya dengan nama yang disebutkan dengan Luke ini. Dan juga nama belakang bapaknya Pamela ini ternyata memang Robinson. Nah disinilah mereka pun itu makin kebingungan kenapa bisa semuanya ini bisa bener gitu loh. Gimana ini bisa terjadi? Apakah semuanya cuman karena kebetulan? Nah tapi kok kebetulan ya, kenapa Luke ini bisa menceritakan sedetail itu? Bahkan semuanya
memang benar. Bahkan saat itu Luke ini masih belum bisa membaca loh. Sampai akhirnya karena ini kisahnya Luke ini pun jadi viral banget di seluruh Amerika tuh saat itu, terutama di tahun 2014-2015. Dan ibunya Luke ini pun sampai diinterview tuh di salah satu media TV Amerika tuh saat itu yang berjudul The Ghost Inside My Child. Dan disinilah ibunya Luke ini menceritakan semua kisah reinkarnasi anaknya. Dan di sini juga pihak dari media TV-nya ngundang anaknya Pamela juga nih untuk ngebawain foto keluarganya Pamela untuk membuktikan apakah Luke ini bisa nunjukin Pamela ini yang mana dan siapa aja nama keluarga Pamela ini. Dan ajaibnya nih ya, Luke ini bisa nyebutin semua nama yang ada di foto keluarga Pamela ini dengan tepat loh. Bahkan di situ Luke juga bilang kalau Steve Wonder itu penyanyi favoritnya. Dimana Steve Wonder ini memang penyanyi Amerika yang emang terkenal banget tuh di sana pada tahun 90-an. Dan keluarga Pamela ini memang membenarkan kalau dulunya Pamela ini memang memfavoritkan gitu ya, mengidolakan banget nih Steve Wonder. Bener lagi nih. Jadi karena ini yang sebelumnya ibunya ngerasa kalau reinkarnasi ini benar-benar gak masuk akal, tapi akhirnya anaknya sendiri nih yang ngalamin reinkarnasi yang emang dia saksikan sendiri semuanya. Karena biarpun gak masuk akal, ya cuman itu yang bisa menjelaskan soal semua keanehan si Luke ini. Tapi seiring bertambahnya usia Luke ini ya, secara perlahan-lahan Luke ini tuh mulai gak membahas soal Pam lagi nih. Sampai akhirnya di usianya yang udah 6 tahun, Luke ini tuh udah bener-bener ngelupain semua soal Pam. Dan ya dia ini udah bener-bener normal gitu ya, kayak anak-anak lainnya. Kisah selanjutnya, ini kisah dari Olivia, anak yang berusia 5 tahun nih, asal Amerika Serikat. Yang mana kisahnya ini juga sempat diangkat media karena Olivia ini juga ngalamin reinkarnasi. Jadi sejak kecil ibunya Olivia ini ngerasa anaknya ini penakut. Yang awalnya dia memang ngerasa ya ini normalnya penakut anak kecil gitu loh, yang selalu ketakutan ditinggalin ibunya di saat ibunya ini mau pergi. Misalnya dia takut dengar suara gemercik kunci yang dipegang ibunya, karena itu tanda kalau ibunya ini mau pergi kerja. Sampai ibunya pun itu selalu nenengin Olivia ini yang bilang kalau ibunya cuma pergi sebentar dan bakal kembali lagi gitu. Dan Olivia ini juga selalu marah nih kalau dagunya ini dipegang. Karena kan biasa ya anak kecil ya pipinya, dagunya, pokoknya mukanya itu sering dipegang kan karena mungkin gemes. Tapi Olivia ini bener-bener marah bahkan ngamuk kalau dagunya ini disentuh. Dan keanehan lainnya dari Olivia ini ya, sejak kecil Olivia ini punya sikap keibuan. Jadi dia ini suka ngerawat anak yang lebih kecil atau lebih muda dari dia, seolah dia ini kayak jadi pelindungnya anak-anak yang lebih muda dari dia. Dan soal itu semua orang tuanya Olivia ini ya masih nganggap tuh masih normal, nggak ada yang aneh. Tapi yang ngebuat orang tuanya mulai ngerasa aneh ya, itu pas bapaknya Olivia ini pulang dari tempat kerjanya bawa gitar. Ngelihat gitar ada di rumahnya, Olivia pun itu langsung mainin gitarnya dengan melodi yang bagus, layaknya orang yang udah mahir main gitar. Bapak dan ibunya pun kebingungan karena Olivia yang saat itu masih berusia 5 tahun yang sebelumnya nggak pernah nyentuh gitar sama sekali, tapi tiba-tiba bisa mainin gitar sebagus itu. Sampai ibunya pun nanya dari mana Olivia ini belajar gitar. Nah dan dia pun ya disitu ngejawab katanya dulunya dia itu penyanyi. Yang ngebuat ibunya pun itu kebingungan lagi gitu loh, apa maksud yang dijelaskan dengan Olivia ini. Yang akhirnya ibunya pun itu nanya-nanya lagi ya, sampai Olivia ini pun ya menjelaskan lebih detail lagi nih. Di sini Olivia ini ngakunya ya, dulu dia ini tinggal di California dan pindah ke New York ke keluarganya yang udah berbeda gitu loh. Sampai dia jelasin kalau dulunya ya dia itu wanita berkulit putih tapi tinggal dengan keluarga suku Indian. Ibunya pun nanya lagi, gimana Olivia ini kok bisa pindah-pindah keluarga kayak gitu. Dan Olivia pun ceritain nih, dulu katanya orang tuanya itu dibunuh dengan suku Indian. Nah terus dia dan adiknya itu dibawa suku Indian untuk pakai kereta kuda, dan mereka ini dijadikan anak nih di suku Indian yang katanya nama adiknya itu Mary Ann. Dan ibunya pun nanya lagi. Olivia langsung bilang kan, kamu nanya? Enggak. Ibunya pun di situ nanya soal apakah orang Indian itu baik apa jahat. Dan di situ ya Olivia ini bilang kalau orang India yang jahat itu yaitu orang Indian yang udah ngebunuh keluarganya, tapi dia dirawat itu dengan orang Indian yang baik gitu. Dengar cerita Olivia yang kayak gitu, ibunya langsung ngerasa ini nggak normalnya Olivia ini gitu loh, bahkan nggak normalnya anak seusia dia. Karena saat itu Olivia ini masih belum bisa membaca, apalagi ya keluarganya ini tuh nggak begitu familiar dengan sebutan nama Indian. Karena orang tuanya pun itu memang nggak pernah menceritakan soal apapun tentang suku Indian ke Olivia ini. Di sinilah orang tuanya pun itu baru bener-bener kebingungan gitu ya, dari mana Olivia ini tahu kisah kayak gitu. Yang dia rasa ya ini tuh semacam keajaiban
keajaiban gitu loh. Olivia ini juga sering banget nyebutin nama adiknya dulu yang bernama Mary Ann, yang katanya ya dia dulu itu ngasuh Mary Ann dan anak-anak lainnya. Pokoknya inilah yang diceritain Olivia ini ke ibunya ya, yang emang ngebuat ibunya ini takjub, heran, sekaligus merinding gitu loh soal keanehan si anaknya. Tapi akhirnya ibunya pun ini nyeritain soal keanehan si Olivia ini ke teman-temannya. Ternyata dari kisah yang diceritain Olivia ini, teman ibunya ya, itu ada yang tahu soal kisah Olive Oatman, yang katanya kisahnya ini mirip banget nih dengan kisah yang diceritakan Olive tadi. Yang mana Olive Oatman ini yaitu wanita berkulit putih yang diasuh suku Indian, yang emang ada bukunya nih yang menceritakan kisah nyata soal Olive Oatman ini. Terus ibunya pun berusaha nyari buku Olive Oatman ini, yang memang saat itu sulit banget nih nemuin bukunya. Tapi akhirnya bukunya pun ditemukan. Tapi betapa kagetnya ibunya ini setelah tahu kisah Olive Oatman ini. Karena ternyata Olive Oatman itu lahir di tahun 1837. 1800 nih ya. Jadi ini kisahnya udah lama banget. Dan saat Olive Oatman ini saat berusia 13 tahun ya, tepatnya itu di tahun 1851, keluarganya dan kelompok kecil masyarakat berkulit putih saat itu sedang melakukan perjalanan menggunakan kereta kuda dari Texas menuju California Barat. Di tengah perjalanan mereka berhenti di pinggir sungai untuk bermalam. Nah, di saat semua udah tertidur pulas, suku Indian datang menyerang dan membantai kelompok mereka, yang ngebuat semua yang dewasa di kelompok mereka meninggal, termasuk orang tuanya Olive Oatman ini. Yang selamat saat itu cuman Olive Oatman dan adiknya yang bernama Mary Ann, yang mana saat itu mereka berdua ini masih kecil. Tapi mereka dibawa suku Indian itu untuk dijual, untuk dijadikan budak. Yang akhirnya Olive Oatman dan adiknya dibeli suku Indian yang lain seharga 2 kuda dan 4 selimut. Dan mereka pun dibawa ke keluarga suku Indian yang ngebeli mereka. Syukurnya di sana mereka dirawat, bahkan diasuh jadi anak mereka, bukan dijadikan budak. Di sanalah Olive Oatman ini dan adiknya tumbuh di keluarga baru di tengah-tengah masyarakat Indian. Dan Olive Oatman ini juga sering tampil nyanyi dan main gitar untuk menghibur masyarakat di sana tuh saat itu. Yang sampai masyarakat di sana nganggap kalau Olive Oatman ini udah bagian dari suku mereka juga. Yang akhirnya bagian dagunya itu ditato untuk pertanda kalau dia itu bagian dari suku. Dan untuk menghindari diskriminasi juga yang memang rawan banget nih untuk mereka. Ya karena Mary Ann dan Olive Oatman ini wanita berkulit putih. Dan setelah bertahun-tahun tinggal bersama suku itu, Olive Oatman dan adiknya akhirnya dikembalikan ke New York. Yang saat itu ya, New York itu memang jadi pusat wilayah pemerintahan bangsa berkulit putih tuh saat itu di sana. Dan mereka dibawa ke sana itu dengan kereta kuda dari wilayah California. Jadi itulah kisah Olive Oatman ini ya yang diceritakan di buku ini. Yang mana ini emang ngebuat ibunya ini tuh bener-bener kaget banget karena banyak persamaan yang kayak diceritakan Olivia tadi. Terutama soal Olivia ini yang sering banget nyebutin nama Mary Ann, yang katanya kalau itu adiknya. Dan juga soal orang tuanya yang dibunuh dengan suku Indian yang jahat sampai dia dirawat dengan suku Indian yang baik, yang mana semua ceritanya emang mirip kan. Dan mungkin juga inilah alasannya kenapa Olivia ini tuh selalu marah kalau dagunya dipegang, yang mungkin ya dulunya dagunya itu ditato, jadi kan sensitif gitu ya kalau dagunya itu dipegang. Ya mungkin itulah pertanda gitu. Dan juga mungkin inilah alasannya kenapa Olivia ini selalu ketakutan tuh kalau ibunya ninggalin dia. Ya karena mungkin ini trauma masa lalunya saat dia ditinggalin dengan ibu dan bapaknya gitu ya, ditinggal mati karena diserang dengan suku Indian tadi. Pokoknya ya semua keanehan dan semua yang diceritakan Olivia ini itu emang mirip banget nih dengan kisah nyata Olive Oatman tadi, yang ngebuat ibunya ini benar-benar kebingungan dari mana Olivia ini bisa tahu kisah Olive Oatman sedetail itu, yang bahkan sebelumnya ibunya pun itu nggak tahu kisah Olive Oatman ini. Bahkan keluarganya memang nggak familiar dengan kisah Olive Oatman dan juga soal kisah apapun itu tentang suku Indian. Tapi seiring bertambah usianya, yang akhirnya ya di usianya ke 7 tahun Olivia ini mulai normal dan secara perlahan mulai ngelupain segalanya soal pengakuan dan sikap anehnya yang memang ada hubungannya dengan masa lalunya. Dan ibunya Olivia ini sampai diinterview juga nih dengan media TV yang ada di Amerika untuk menceritakan soal pengalaman anaknya yang ngalamin reinkarnasi. Yang padahal kepercayaan reinkarnasi ini juga ini bukan dari kepercayaan keluarganya Olivia ini gitu loh. Ya tapi mereka terpaksa percaya karena ya faktanya itu yang terjadi dengan mereka saat itu.
Kisah selanjutnya ini kisah yang dialamin seorang anak yang bernama Cameron Macaulay yang berasal dari kota Glasgow, Skotlandia. Di usianya yang masih 2 tahun, Cameron ini mulai sering ngomongin kalimat bara dengan ekspresi yang excited banget gitu loh. Yang emang ibunya nggak paham maksud kalimat dari bara itu apa. Yang awalnya ibunya cuma ngira ya itu cuma kalimat random yang biasanya sering disebut dengan anak kecil kan. Tapi sampai 2 tahun kemudian di usianya yang udah hampir 5 tahun, yang padahal dia ini udah bisa ngomong dengan kalimat yang lebih jelas, tapi dia ini tetap ngomongin bara. Bahkan saat itu ya Cameron ini sering banget minta ke ibunya untuk pergi ke bara. Yang akhirnya ibunya pun nanya, emang bara itu apa dan bara itu di mana? Nah terus Cameron pun jelasin yang katanya ya kalau dulu dia itu tinggal di bara, bahkan di sana dia punya keluarga. Yang pasti ibunya pun heran gitu ya, dan ibunya pun ini terus nanya-nanya lagi soal bara ini karena memang udah terlanjur penasaran. Dan Cameron pun jelasin lagi nih. Di sini Cameron ini ceritain ya yang katanya kalau dulu dia tinggal di bara tuh dengan bapaknya yang bernama Sean Robertson. Yang katanya ya bapaknya itu meninggal karena ngalamin kecelakaan mobil. Di sana katanya dia punya rumah yang berwarna putih dan dia sering main di halaman rumahnya yang mana itu pantai dan anjingnya yang berwarna hitam putih sambil ngelihat pesawat yang turun di pantai itu. Bahkan Cameron ini juga jelasin isi rumahnya dengan detail, bahkan ngejelasin semua isi rumahnya dan denah rumahnya, yang ngebuat ibunya makin ngerasa heran lagi. Karena gimana bisa anak seusia Cameron ini bisa menceritakan semuanya sedetail ini, bahkan menceritakan, menggambarkan isi rumahnya ya, denah rumahnya itu dia gambarin, itu benar-benar detail banget. Padahal apa yang diceritain Cameron ini ya ini benar-benar asing banget nih untuk ibunya. Bahkan ibunya pun itu nggak tahu loh letak bara itu ada di mana. Yang padahal saat itu Cameron ini cuma tinggal dengan ibunya. Yang harusnya ya apa yang ditahu Cameron itu memang sesuatu yang diajarkan ibunya kan, atau sesuatu yang diperlihatkan ibunya. Tapi di sini Cameron ini tahu sesuatu dengan detail yang justru ibunya ini nggak tahu. Karena ibunya udah ngerasa ini tuh benar-benar aneh ya. Akhirnya ibunya pun ngebawa Cameron ini ke psikiater anak tuh yang ada di kotanya. Tapi di sana psikiaternya cuman nganggap apa yang diceritain Cameron ini ya cuman imajinasi anak yang dianggap itu normal. Yang akhirnya ibunya pun pulang dengan jawaban yang gak memuaskan. Karena ibunya yakin soal apa yang dibicarakan Cameron ini ya ini benar-benar gak normal untuk anak seusia dia. Karena kebingungan dan merasa dihantuin dengan semua keanehan Cameron ini, apalagi saat itu Cameron ini gak pernah berhenti terus minta untuk diantar ke bara. Yang akhirnya ibunya pun ini konsultasi nih melalui email dengan psikiater anak asal Amerika Serikat yaitu Jim Tucker. Ibunya pun menceritakan semua yang diceritain Cameron ini ke Jim Tucker, yang ternyata dapat respon positif nih, yang justru Jim Tucker ini ternyata tertarik untuk meneliti soal keanehan Cameron ini. Yang akhirnya ibunya pun ngebawa Cameron terbang langsung ke Virginia, Amerika Serikat untuk konsultasi secara langsung nih dengan Jim Tucker ini. Di sana mereka ketemu dan di situ Cameron ini langsung menceritakan ke Jim Tucker soal ya keluarganya yang ada di bara. Semua yang dia ceritakan itu memang detail yang kayak tadi, yang ngebuat Jim Tucker ini ngerasa takjub dan emang ngerasa ini tuh benar-benar nggak normal karena sebelumnya dia belum pernah nemuin anak seaneh Cameron ini. Jim Tucker ini saat itu memang tahu reinkarnasi. Nah tapi saat itu Jim Tucker ini nggak percaya dengan reinkarnasi karena saat itu memang belum ada pembuktian gitu loh. Jadi soal kebenaran reinkarnasi ini masih dipertanyakan. Tapi di situ dia ngerasa punya kesempatan untuk membuktikan apakah Cameron ini benar-benar ngalamin reinkarnasi atau kayak gimana. Karena ini Jim Tucker pun terbang ke Skotlandia khusus untuk meneliti dan membuktikan semua yang diceritain Cameron ini bener apa enggak. Bahkan Jim Tucker ini pun ngeluarin biaya yang nggak sedikit untuk perjalanan mereka ke bara. Karena setelah mereka cari tahu di mana letak bara ini, ternyata bara ini tuh pulau terpencil yang berada di lepas pantai bagian barat Skotlandia. Di Skotlandia pun gak banyak orang yang tahu tentang pulau ini. Karena ini memang bukan pulau untuk umum. Bahkan untuk ke pulau itu ya butuh waktu sejam penerbangan yang cuma bisa diakses pesawat-pesawat kecil aja. Penerbangannya pun itu gak terjadwal sama sekali. Alias kalau ada pesanan ya pesawatnya baru terbang gitu. Jadi Jim Tucker pun ngebawa Cameron dan ibunya ke sana. Juga dengan tim dokumentasinya ya, karena itu bagian dari penelitiannya Jim Tucker ini juga. Nyampe di sana mereka langsung heran karena apa yang udah diceritain Cameron ini emang bener-bener nyata loh. Karena saat itu pesawat mereka itu landing di pantai yang letaknya itu persis di hadapan rumah putih yang emang persis banget nih yang kayak diceritain Cameron tadi. Terus mereka pun mendatangi rumah putih itu yang ternyata rumah itu udah lama gak ditempatin karena penghuninya udah lama pada meninggal. Nah jadi sisa keluarganya memang udah pindah dari pulau
pulau itu. Akhirnya tim dari Jim Tucker ini pun nyari kontak pemilik rumah itu. Nah, singkat cerita ya, akhirnya pemilik rumah itu pun berhasil dihubungin dan datang nemuin mereka di sana. Dan pemilik rumah putih itu bernama Gilly Robertson. Nah, yang mengejutkannya nih ya, dia ini tuh anak dari Sean Robertson, nama yang sempat disebut Cameron yang katanya itu nama bapaknya. Terus mereka pun diizinin masuk ke rumah putih itu. Nah, tapi sebelum masuk, saat Cameron ini ngeliat rumah itu dari dekat secara langsung, dia pun itu langsung ngerasa lemes, sedih, dan emosional banget. Setelah mereka masuk, mereka pun itu langsung ngerasa takjub gitu loh, dengan kondisi dalam rumahnya dan denah rumahnya yang itu persis banget yang kayak diceritain Cameron ini. Bahkan di situ Cameron inilah yang mandu mereka untuk nunjukin semua ruangan yang ada di rumah itu. Bahkan di situ dia pun nunjukin di mana kamarnya dulu. Yang padahal ya, ini pertama kalinya loh Cameron ini masuk ke rumah putih itu. Terus pemilik rumah itu juga ngasih foto album keluarga mereka ya ke si Cameron ini gitu loh. Dan di situ Cameron pun nunjukin satu persatu anggota keluarganya dengan nama yang dia sebut, yang semuanya memang bener. Bahkan di foto album keluarganya ya, ternyata memang bener nih, mereka dulunya itu punya anjing yang berwarna hitam putih. Tapi Cameron ini justru nggak ingat ya dulu namanya itu siapa. Cameron ini di situ cuma ingat masa anak-anaknya, masa bermainnya di rumah itu di tahun 70-an. Yang terakhir kali yang dia ingat ya, dia itu terjatuh dari tempat tidurnya dan ngerasa gelap, yang akhirnya dia dilahirkan kembali dengan nama Cameron. Dan ibu ini juga mengakui ya kalau bapaknya Sean Robertson itu memang meninggal karena ngalamin kecelakaan mobil. Ini pun bener loh. Bukan cuma itu, bahkan semuanya memang akurat yang kayak dijelaskan Cameron ini. Yang pasti ini ngebuat Jim Tucker ini pun bener-bener takjub ya, dan mulai berpikir terbuka nih soal yang sebelumnya dia anggap nggak masuk akal, tapi ini bener-bener terjadi. Sampai karena ini Jim Tucker ini pun nerbitin bukunya yang mana di sini menceritakan soal penelitiannya yang meneliti Cameron Macaulay ini. Di bukunya yang berjudul Life Before Life dan Return to Life. Nah, jadi itulah kisah Cameron Macaulay ini yang ngalamin reinkarnasi. Jadi gimana nih menurut kalian soal Cameron Macaulay ini? Dan gimana nih menurut kalian soal reinkarnasi? Kalian percaya gak sih dengan misteri reinkarnasi ini? Jadi yaudahlah, sharing-sharing aja kita soal reinkarnasi di kolom komen di bawah. Atau mungkin kalian ada ide untuk pembahasan kedepannya, serunya kita bahas apa lagi ya? Mungkin ada hal misteri lainnya atau kasus-kasus lainnya yang kiranya seru untuk kita bahas di kedepannya. Ya, kalian tulis aja di kolom komen di bawah. Oke lah, sampai sini aja pembahasan kita tentang reinkarnasi ini. Aku Rizko Diono. Bye-bye.